Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang diturunkan pucuk pimpinan gereja kita untuk dipikirkan di minggu Advent yang keempat ini ialah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pesan dan makna Natal dapat kita pikirkan dari berbagai perspektif. Dan kali ini akan kita pikirkan dari perspektif pesan yang dikembalikan kepada Maria, yang di dalam pesan itu terkandung satu pemberitahuan tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil adalah satu konsep yang terkandung di dalam satu doktrin yang lebih besar, yang namanya doktrin tentang Allah. Dan itu pun masuk pada bagian yang disebut dengan sifat-sifat Allah. Ada beberapa sifat Allah yang dalam bahasa Latin ada yang disebut omnipresent, ada yang disebut omniscient, ada yang disebut omnipotent, omnipresent artinya Allah itu maha tahu. Kalau omniscient artinya Allah itu maha tahu. Kalau omnipresent artinya Allah itu maha hadir. Omnipotent atau omnipotent artinya Allah maha kuasa. Kata omni artinya maha, poten sehari-hari dari kata poten itu menjadi potensi, maha mampu, maha kuat, omnipoten. Lalu diterjemahkan jadi maha kuasa. Jadi dalam doktrin sifat Allah yang omnipoten itu terkandung di dalamnya pesan
bahwa oleh kuasa Allah yang maha, yang tak terbatas itu, Dia sanggup melakukan segala hal. Jadi dari sinilah muncul konsep bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya Allah sanggup melakukan segala hal. Allah sanggup melakukan segala perkara. Meskipun hal itu, perkara itu tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Itu omnipotent atau omnipotent. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konsep itu diberitahukan Allah kepada Maria. Akan tetapi Maria meragukannya, oleh karena Maria memandang pada kodrat manusia. Mana mungkin hal itu terjadi, sebab secara kodrati aku ini belum bersuami dan tidak berhubungan badan dengan lelaki manapun. Nah, ini kodrat manusia. Tidak mungkin hal itu terjadi secara kodrati. Lalu malaikat itu menjawab, oh itu akan terjadi oleh karena kuasa Allah yang maha tinggi akan turun ke atas, dan roh Allah akan bekerja sehingga engkau akan mengandung. Ini yang namanya pekerjaan adi kodrati. Jadi secara kodrati tidak mungkin itu terjadi. Maria mengakuinya, tetapi malaikat memberitahu memang secara kodrati tidak akan terjadi. Dan karena itu hal dia akan mengandung dan melahirkan itu akan terjadi secara adi kodrati. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kira penting sekali bagi orang-orang percaya untuk memahami konsep Alkitab tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil ini. Oleh karena banyak orang Kristen dan bahkan hamba Tuhan dan bahkan para pendeta yang salah memahaminya. Jadi contoh misalnya 3 studi kasus. Ada seorang ibu yang menderita penyakit kanker serviks. Dia dirawat di rumah sakit dan dokter menyatakan bahwa kansernya itu sudah stadium 4 dan tidak mungkin sembuh. Lalu kemudian pelayan khusus dan tim doa dari kolom di mana ibu itu bergereja mengunjungi dia di rumah sakit, mendoakannya. Sebelum berdoa, sang penatua memberitakan sejenak firman Tuhan, dan di dalamnya dia memberikan satu motivasi dan juga terkandung pengajaran bahwa meskipun penyakit ibu itu parah dan para medis mengatakan tidak mungkin lagi untuk sembuh, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya saja, ibu pasti sembuh. Dan kenyataannya 2 bulan kemudian ibu itu meninggal. Firman yang disampaikan oleh penatua itu tidak terjadi. Lalu kemudian studi kasus yang kedua. Ini semua adalah kisah nyata. Ada sepasang suami istri. Pak Sutri ini sudah 10 tahun menikah, tetapi tidak dikaruniakan anak. Mereka datang membersihkan diri kepada dokter ahli kandungan, dan setelah diperiksa ternyata dokter mengatakan ibu dan bapak berdasarkan hasil tes ternyata menunjukkan memang tidak bisa mempunyai anak. Mereka kecewa sekali, lalu datang kepada seorang pendeta minta didoakan, dan pendeta itu sebelum berdoa mengatakan, oh itu kan vonis manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sarah bahkan dalam kondisinya sudah berpucuk, toh masih bisa mengandung. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ibu dan bapak percaya saja, pasti Tuhan akan memberkati kandungan ibu sehingga ibu akan mengandung punya anak. Sampai hari ini tidak punya anak. Studi kasus yang ketiga. Seorang pendeta di zaman kecil 2 kolom.
Lalu kemudian dalam sidang majelis jemaat memutuskan akan membangun gedung gereja dengan nilai 15 miliar. Pendeta itu memotivasi, kita memang jemaat kecil, hanya terdiri dari 42 kakak, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya kita pasti dapat membangun gedung gereja yang megah dengan nilai 15 miliar rupiah. Sejak waktu itu sampai hari ini sudah 20 tahun, dan pembangunan gereja itu baru tahap pada pembangunan tiang-tiang. Sampai hari ini belum terwujud gedung gereja megah bernilai 15 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya adalah apakah ibu yang cancer cervix tadi, 2 orang suami istri yang tidak mempunyai anak tadi, pendeta dan jemaat ini yang imannya kurang? Padahal jelas Alkitab mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan hanya malaikat yang mengatakan itu, Yesus sendiri pun mengatakan itu. Ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Allah dan berkata, "Ya Aba, ya Bapa, bila Engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu." Maksudnya penderitaannya. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak. Biarlah cawan ini lalu, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Yang kedua, Yesus katakan itu kepada murid-murid dan 2 orang ayah dan anak, di mana anak dari ayah ini bisu dan terserang penyakit ayah. Sang ayah membawa kepada murid Yesus, mereka melayaninya tapi tidak sembuh. Begitu Yesus datang, sang ayah meminta tolong supaya Yesus menyembuhkan anaknya ini. Dan Yesus berkata kepada anak itu, "Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sembuhlah." Maka anak itu sembuh. Lalu kemudian orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, memutlakkan, asal kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sakit pasti sembuh, masalah pasti teratasi. Dan kenyataannya antara lain 3 studi kasus tadi menjadi representasi begitu banyaknya masalah yang tidak ditemukan solusinya, sakit yang tidak disembuhkan, meski orang-orang percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, karena itu kita perlu memahami konsep ini secara lebih mendalam. Maka betul bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu mutlak, itu ya dan amin, karena memang sifat Allah adalah omnipoten, maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara, baginya tidak ada yang mustahil. Namun kita ingat Yesus berkata di Taman Getsemani itu, "Sebab bagimu tak ada yang mustahil, biarlah cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Ini menunjukkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi kuasa Allah yang sanggup melakukan segala perkara itu berjalan sinkron dengan kehendaknya. Kuasa Allah yang sanggup melakukan segala perkara itu bukan berjalan sinkron dengan kehendak manusia, bukan berjalan sinkron dengan kehendak kita, tetapi berjalan sinkron dengan kehendak Allah. Sehingga Yesus pun yang percaya bagi Allah tak ada yang mustahil, dia tetap menghadapi pergumulan itu. Pergumulan itu tidak berlalu meski dia percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi ini prinsip pertama yang harus diingat oleh setiap orang percaya, bahwa betul bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi kuasa Allah selalu berjalan bersamaan dengan kehendaknya. Kalau Allah berkehendak, maka meskipun secara kodrati tidak mungkin, tetapi secara adikodrati akan menjadi mungkin. Sama halnya dengan kasus Maria, meskipun secara kodrati tidak mungkin mengandung,
tetapi secara adikodrati, karena sudah kehendak Allah, maka terjadilah Maria mengandung dan melahirkan tanpa sentuhan manusia. Yang kedua, kita boleh melihat Ayub 42 ayat 1 dan 2. Saya akan buka dan membacanya. Ayub 42 ayat 1 dan 2 berkata begini. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini bagi Allah tidak ada mustahil, dan tidak ada rencana yang gagal. Jadi Ayub itu telah melewati suatu pergumulan yang sangat berat, sangat hebat. Begitu dia melewatinya, Allah memulihkannya. Muncul ungkapan iman ini, sebab aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, bahwa bagimu tidak ada yang mustahil, dan tidak ada rencana yang gagal. Artinya bahwa kalau prinsip pertama tadi, bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi kuasa Allah berjalan sinkron dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak manusia. Prinsip yang kedua, bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi kuasa Allah selalu berjalan sinkron dengan rencananya, bukan rencana manusia, bukan rencana kita. Dan kita lihat terjadinya realita bagi Allah yang tidak ada yang mustahil bagi Maria, karena memang Allah telah merencanakannya. Bahkan 700 tahun sebelumnya sudah dibuat oleh para nabi. Nubuat itu begitu jelas bahwa Yesus itu akan dilahirkan di Bethlehem, akan dilahirkan oleh seorang perempuan dan bahkan perawan, dan bahkan sudah dinubuatkan sejak dari Taman Eden. Pada iblis Allah mengatakan bahwa kaki dari keturunan perempuan ini akan menemukan kepala. Oleh Yohanes Calvin itu disebut sebagai proto-evangelion atau Injil yang pertama. Dalam Kejadian pasal 3 itu, masih di Taman Eden, Allah sudah menubuatkan tentang kelahiran keturunan dari perempuan yang menuju pada Yesus. Jadi itu sudah rencana Allah. Maka kalau sudah rencana Allah, meskipun secara kodrat tidak mungkin, tetapi secara kodrati, adikodrati, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini dua prinsip berkaitan dengan konsep Alkitab bagi Allah tidak ada mustahil. Kuasa Allah selalu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kuasa Allah selalu berjalan seiring dengan rencananya, bukan kehendak kita, bukan rencana kita, tapi kehendak dan rencananya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari kehendak dan rencana Allah, karena semuanya sudah dicatat di dalam Alkitab. Tinggal diungkapkan, dicari, temukan maknanya, disampaikan, agar supaya kita mengalami dan mengetahui segala kuasa dan kehendak Allah itu bagi kita. Dan dengan demikian, lewat pembelajaran konsep bagi Allah tidak ada mustahil ini, kita tahu bahwa entah dengan cara-cara yang kodrati atau dengan cara-cara yang adikodrati, ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa kehendak dan rencana Allah pasti terjadi dalam kehidupan umatnya. Jadi yang penting di sini bukan soal Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang penting di sini bukan soal bagi Allah tak ada yang mustahil. Yang penting di sini adalah soal kehendak dan rencana Allah itu pasti terwujud, entah dengan cara-cara yang kodrati, alami, atau dengan cara-cara yang adikodrati, yang supra alami. Nah, dengan memahami konsep ini, tentu sebagai hamba-hamba Tuhan kita tidak akan sembarang mengatakan bahwa percaya saja pasti sembuh, percaya saja
pasti akan jadi kenyataan. Jadi dengan pembelajaran akan firman ini, ketika kita hendak mengakhiri tahun 2024 ditandai dengan perayaan Hari Natal, juga perayaan Tahun Baru nanti, ada sejumlah impian yang tentu telah kita toreh bersama lewat program dan anggaran jemaat. Secara satu persetujuan jemaat, ada impian setiap pribadi kita, keluarga kita tentang kondisi-kondisi yang ingin kita capai. Tetapi itu juga diperhadapkan dengan kenyataan bahwa seringkali harapan dan impian itu tidak terjadi sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Dan itulah yang disebut dengan masalah. Sebab definisi dari masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Namun meskipun kita punya impian, punya harapan, punya visi, punya target, diperhadapkan dengan realita kehidupan yang seringkali memperhadapkan kepada kita tidak mudah, dan bahkan kadang-kadang banyak halangan dalam menggapai impian-impian dan visi itu, percayalah, bukan soal rencana dan kehendak kita sebenarnya, tetapi soal rencana dan kehendak Tuhan bagi kita itu apa, dan itu pasti terjadi sepanjang kita hidup dalam persekutuan dengan Dia. Jadi Natal memberikan kepada kita satu support secara spiritual, bahwa ketika kita merayakan Natal, Natal adalah peristiwa adikodrati. Terlebih lagi, Natal adalah peristiwa perwujudan dari kehendak dan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka ketika kita menjalani hidup ke depan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kita, namun kita boleh yakin dan terus bersukacita serta berpengharapan. Bukan soal rencana kita, tetapi hidup ini adalah soal kehendak dan rencana Allah. Pastinya kehendak dan rencana Allah itu terwujud dalam kehidupan kita. Maka merayakan Natal berarti mendorong kita untuk semakin hidup berserah, berpasrah pada kehendak dan rencana Allah. Terpujilah Kristus. Amin.